Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini mungkin berbeda dengan video-video lainnya. Di sini saya coba untuk menerangkan mengenai dunia kepengacaraan, tapi sesuai dengan pengalaman saya tentunya. Jadi apabila terdapat mungkin kekurangan ataupun kesalahan, silakan memberikan pendapat di kolom komentar, sampaikan. Tapi video ini khususnya untuk teman-teman pengacara yang baru dilantik, pengacara baru memulai karirnya maksudnya. Untuk yang pertama, apakah seorang pengacara itu harus mempunyai kantor sendiri atau harus mendirikan kantor sendiri? Jadi menurut pengalaman saya dulu tahun 2004 mulai magang di kantor ADN Novum Surabaya. Kemudian tahun 2005 saya mengikuti ujian advokat yang pertama kali yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia. Kemudian tahun 2007 saya dilantik menjadi seorang pengacara, seorang advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Setelah itu saya langsung ikut kantor pengacara senior yang ada di Jakarta. Jadi di situ saya menimba ilmu selama 3 tahun. Dan kebetulan saya dekat sama ownernya, sama pemilik kantor. Di situ saya sambil belajar manajemen kantor hukum. Pada waktu itu yang kantor di Jakarta terdapat 11 advokat termasuk juga saya. Jadi luar biasa rumitnya. Kita harus menguasai manajemen kantor, terus kemudian mengenai finansial, mengenai operasionalnya teman-teman lawyer, dan juga mengenai operasionalnya kantor itu sendiri. Misalnya biaya operasional kantor, listrik apa dan sebagainya, air, itu juga harus kita perhitungkan secara detail. Kemudian pada waktu itu saya juga diajari mengenai bagaimana mendapatkan klien sebuah perusahaan. Menjadi konsultan hukum sebuah perusahaan, jadi corporate lawyer. Supaya apa? Supaya nanti untuk biaya operasional bisa kita bebankan kepada klien-klien kita perusahaan, karena di situ kan kalau konsultan hukum sebuah perusahaan kan bulanan ada ini, nanti setiap perkara, setiap case ada tersendiri. Dan setelah 3 tahun saya kembali ke Surabaya, tapi akhirnya di Surabaya cuma berapa bulan ya, kurang lebih 6 bulan saya berniat untuk mendirikan kantor sendiri di desa ini, desa Paciran Lamongan, Jawa Timur. Tapi di satu sisi teman-teman yang sudah senior juga ada yang belum mendirikan kantor sendiri, jadi dia lebih nyaman untuk ikut ke kantornya rekan-rekannya yang lain. Dikarenakan ada beberapa pertimbangan ya, mungkin beberapa pertimbangan itu misalnya dari segi finansial, dari segi operasional belum mumpuni lah waktu itu yang disampaikan ke saya. Jadi dia lebih nyaman mendapatkan gaji bulanan dari kantor pengacara tersebut. Tapi ada juga teman-teman yang mendirikan, akan tetapi di sini sama rekan-rekannya yang PKPA, maksudnya pendidikan advokat waktu itu. Jadi mereka mendirikan sebuah LBH, misalnya 5 orang, 3 orang. Tapi di situ manajemennya, saya pernah tanya manajemennya bagaimana. Kalau LBH seperti ini kan kita satu angkatan. Jadi itu dibagi, katakan ada 1 case,
nanti dibagi pada masing-masing person dan sisanya untuk operasional. Jadi pentingnya manajemen hukum. Kalau tidak bisa mengelola, pasti akan tutup nanti. Jadi saya tidak menyarankan bagi teman-teman pengacara, terutama teman-teman pengacara yang memulai karirnya ya, saya tidak menyarankan untuk membuat kantor sendiri. Tapi tetap perlu diperhatikan finansial dan sebagainya, itu harus dihitung secara rinci. Akan tetapi keuntungannya bisa mendirikan kantor sendiri, kita ada kepercayaan tersendiri oleh siapa? Oleh klien-klien perusahaan. Jadi kita benar-benar dipercaya, karena kantor hukum pada prinsipnya adalah trust, kepercayaan. Dari situ kita bisa mengembangkan karir maksudnya. Karena sesama pengusaha pastinya akan promosi terhadap siapa? Terhadap lawyernya masing-masing. Apabila lawyernya tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa responsif. Jadi benar-benar perkaranya ya mungkin banyak yang memuaskan, bisa memuaskan klien-klien perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah seorang pengacara itu mengkhususkan diri sebagai untuk bidang-bidang tertentu lah. Katakan kalau dokter ada spesialisnya, jadi spesialis keperdataan ataupun pidana atau mungkin tata usaha negara. Menurut pengalaman saya tidak pernah mengkhususkan atau spesialis ke bidang-bidang tertentu. Tapi saya lebih nyaman yang berkaitan dengan hukum perdata sama hukum pidana. Akan tetapi bukannya saya menghindari, tapi kebetulan kantor yang kami kelola ini tidak mengerjakan perkara perceraian. Jadi bukannya kita tidak terima, tapi kalau ada perkara perceraian yang berkaitan dengan hukum keluarga, kita pasti menarik kolega lawyer dari luar untuk mengerjakan. Tapi bukan di kantor ini, tapi di kantornya teman-teman kolega itu, bukan tim kita maksudnya. Kalau perdata kita bisa selalu up to date, selalu belajar. Katakan mengenai PMH, di mana celahnya perbuatan melawan hukum tersebut, atau mengenai wan prestasi. Karena di Indonesia ini terlalu banyak undang-undang. Jadi di situ kita harus semakin upgrade terhadap peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitu juga kalau ada perkara pidana. Dari penjelasan yang saya sampaikan mengenai spesialis, saran saya kalau bisa jangan ada spesialis. Kalau bisa dikuasai semuanya. Katakan kita tidak mengerjakan perkara perceraian, tapi tetap kita menguasai kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan hukum keluarga, kita tetap menguasai. Karena sewaktu-waktu pasti kita akan mendapatkan perkara yang benar-benar itu suatu hal yang belum pernah kita temui. Itu cuma sedikit pengalaman. Nanti pasti kita akan melanjutkan di video yang berikutnya. Mungkin ini lebih menarik lah, karena ini sudah sore menjelang pulang kantor maksudnya. Mungkin besok-besok saya akan menjelaskan di video yang berikutnya, maksudnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya mendapatkan klien baru,
dan nanti seperti apa argumentasi kita, presentasi kita terhadap klien perusahaan. Jadi untuk sementara itu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.